Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Nabi Muhammad adalah bentuk sebuah makhluk cinta yang ditiru bukan bentuk fisiknya, tapi akhlak, sifat, watak, dan kemuliaannya. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman Anda, ya. Nah, Nabi Muhammad itu adalah junjungan kita, Nabi besar, yang merupakan Nabi akhir zaman, yang merupakan contoh manusia yang berwatak cinta, ya. Sehingga dalam sebuah hadis bahwa korinnya Rasulullah itu ditaklukkan, sehingga membantu Rasulullah memberitahukan hal-hal mulia, ya, jin korin, yang dimana setiap manusia itu ketika lahir itu lahir pula jin korinnya. Nah, saya pernah membahas tentang bagaimana cara tahu jin di dalam diri, ya. Jin itu adalah terbuat dari ujung api yang tidak berasap, panas, ya. Kita menjadi tidak logis, otak rasional kita hilang, ilmu-ilmu yang kita pelajari itu hilang ketika amarah ataukah angkara murka itu mendominasi di diri kita. Semisal contoh gampang, misalnya ada seseorang melihat istrinya selingkuh ataukah di dalam kamar bersama lelaki lain. Nah, kalau orang yang tidak kuat iman agamanya, mendominasilah angkara murka sehingga badan menjadi panas, ya, sehingga akal logis ataukah ilmu agama ataukah ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu tertutup sehingga kita terkendali oleh jin. Nah, itulah fungsi jin korin ketika lagi aktif, sehingga ketika dia mendominasi ke manusia maka dia tidak segan-segan membunuh, ya, selingkuhan istrinya misalnya, ataukah membabi buta untuk memukul bahkan sampai meninggal, ya. Nah, itu contoh besarnya. Contoh-contoh kecil misalnya Anda diolok sama orang tapi darah Anda naik, Anda lupa ilmu agama yang Anda pelajari, mendominasi, berbisik untuk memukul orang yang menghina Anda sampai babak belur, ya. Nah, kalau Anda mau lihat nilai dari imannya, dari tingkat kesabarannya, apakah dia cepat marah apa tidak, ya, itu salah satu penilaiannya. Nah, Muhammad, ya, kebanyakan orang mensugesti diri pribadi untuk menjadi seperti beliau, panutan alam semesta, yaitu dengan mengikuti fisiknya, ya. Yaitu sangat penting. Misalnya Anda penggemar Sunan Kalijaga, misalnya Anda memakai belangkon hitam, baju serba hitam, itu memang mampu menambah alam bawah sadar Anda untuk mengikuti karakter Sunan Kalijaga. Nah, tentunya semua umat muslim cinta kepada Rasulullah SAW, tapi tidak serta merta Anda
mengoperasi hidung Anda, ya, jidat Anda, ataukah fisiknya Anda sempurnakan seperti fisik beliau, ya. Karena kita memang dilahirkan di alam semesta ini dengan bentuk fisik dan mata, hidung mancung berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti janggut itu sunnah, ya, itu Anda sangat boleh ikuti karena itu sunnah, atau hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah, ya, itu sangat mulia, ya. Tapi untuk sampai Anda mau mengikuti fisik misalnya, segala-gala di bagian jahitan baju Anda ikutin, tapi untuk kemuliaan akhlak di real kehidupannya, kepada hablum minallah dan hablum minannas Anda tidak ikuti, itu sama saja bohong, ya. Nah, yang Anda contoh itu kemuliaannya, kesabarannya. Bahkan dalam sebuah kisah, ketika dia melewati sebuah jalan, dia dilempar oleh kotoran, ya, setiap hari oleh seorang sahabat yang dulunya sebelum menjadi sahabat Rasulullah, ya. Setiap hari dilemparin kotoran. Tapi Muhammad ini yang bentuk makhluk cinta ini tersenyum, ya. Coba sekarang Anda coba lemparin orang yang mengaku beriman itu kotoran, yang mungkin dia bisa ngamuk, ya. Setingkat luar biasa kemuliaan Muhammad ini, sampai suatu hari tidak ada yang melempari. Ternyata yang melempari kotoran itu sakit, dan orang yang pertama menjenguk orang yang sakit itu adalah Rasulullah. Sampai orang yang melempari Rasulullah itu menangis, ya. Kenapa dia yang setiap hari membenci Rasulullah, melempari pakai kotoran, yang pertama jenguk itu Rasulullah, sehingga menangislah dia, dan dialah Abu Bakar yang sehingga dia menjadi dinding tameng utama yang paling berani membela Rasulullah, tuh, ya. Jadi kemuliaannya, ya, bukan jahitan bajunya. Banyak kisah-kisah Rasulullah ini orangnya sangat penyayang, sabar, ya, kepada istrinya ketika memimpin perang pun. Jadi dalam banyak kisah peperangan itu pun Muhammad tidak mungkin menyerang duluan kalau dia tidak diserang, ya, oleh musuh, ya. Nah, ketika Muhammad melihat orang lapar, dia berbagi, cepat berbagi. Ketika sahabat memiliki banyak harta, disuruh bagikan kepada orang yatim piatu. Tutur katanya lemah lembut, mulia, tidak pernah menyakiti orang lain, dan setiap akhlakul karimahnya, setiap detail ataukah mikro itu sangat sempurna, ya. Nah, itulah yang sesungguhnya yang Anda ikuti, ya, Muhammad. Karena kalau dalam ilmu kebatinan, beliaulah yang disebut pangkat tertinggi dari insan kamil atau manusia sempurna. Karena hawa nafsunya sudah ditaklukkan, jin korinnya sudah ditaklukkan, sisa kebaikan. Jadi Muhammad itu sisa cinta kebaikan di tubuhnya, dan yang kita ikuti itu adalah kemuliaannya, ya. Makanya di situ penilaian dari ujung tingkat dari kemuliaan iman seseorang, ya. Kadang Anda lihat, yang sering saya jelaskan, ya, kadang Anda lihat kopiah hajinya baru, ya, bajunya serba putih, tapi sekali ngomong hati orang langsung sakit, terbelah, ya. Kadang dia tampilan seperti bapak kiai dari Timur Tengah, tapi selalu menzolimi orang. Nah, kalau bisa, ya, pakaiannya itu selaras dengan kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah, ya. Itu makhluk cinta sempurna, karya Tuhan, ya. Bahkan dalam penciptaan Nur Muhammad, dia itu bentuknya hampir sama, ya. Bahkan dalam penciptaan Nur Muhammad ini, siapa Tuhan, siapa hamba? Akulah Tuhan, kata Allah, kamulah hamba. Dialah Nur Muhammad. Nah, di setiap manusia itu ada Nur Muhammad manusia, ya. Fisiknya, ya, yang di Arab, ya, yang Nabi Muhammad SAW. Tapi Nur Muhammad yang selalu berbisik kebaikan atau yang disebut Al-Quran Qadim, itu di setiap manusia ada. Itu pun pernah saya jelaskan di video sebelumnya, perbedaan Nur Muhammad dengan fisik Muhammad.
Nah, semakin manusia itu sabar, mulia, mengurangi hal-hal seperti angkara murka, menggunjing, ataukah memfitnah, dan dia tingkah lakunya luar biasa, penampilannya juga bagus, dan ibadahnya pun bagus. Nah, itulah penilaian dari dia mengikuti Muhammad atau tidak. Nah, sekarang mana Anda pilih? Saya akan berikan Anda logika yang nyata. Anda punya teman, misalnya dia Kristen, ya, tatoan, punya anting banyak, ya. Misal saya kasih contoh, yang satu teman Anda berpakaian sangat Muslim, ya, dengan janggutnya misalnya panjang, ya, serba putih-putih ala Arab. Yang satu teman Anda Kristen, tapi yang satu ini ketika Anda butuh apa-apa dia selalu menjauh, dia maunya untung saja, ya, teman Anda yang Muslim, dan dia selalu menyakiti hati Anda. Atau teman Anda yang tatoan, punya anting, tapi ada apa-apa dia selalu membantu Anda, ataukah dia selalu berkata yang baik, bagus, ya. Nah, otomatis secara logika kita akan pilih teman yang Kristen, yang punya anting dan bertato. Kenapa? Karena nilai inti dari kemuliaannya itu bukan dari pakaiannya, ya. Memang penting, tapi dari kemuliaannya. Hablum minallah dan hablum minan nas, ya. Nah, jadi segala sesuatu itu berhubungan. Anda ritual ibadah jangan menganggap tidak ada hubungannya dengan Anda hidup di alam semesta, di dunia yang fana ini, ya. Anda pun harus berkasih sayang kepada hewan, ya, kepada orang lemah Anda bantu, menjaga omongan Anda. Nah, itulah kalau hal baik yang tercipta dari fisik Anda yang Anda lakukan mulia, maka itu nur Muhammad Anda lagi aktif, dan itulah yang sangat dicontoh dari Muhammad, Nabi Muhammad SAW yang fisiknya di Arab, ya, seperti itu. Jadi ulangi video ini supaya Anda tidak gagal paham, ya, karena ini sangat-sangat perlu kehati-hatian dalam mendengar. Dan saya sebut bahwa saya tidak melarang, ya. Ingat, saya di video ini tidak mengatakan saya melarang Anda jangkutan, tidak, ya. Jadi yang sempurna itu lakukanlah sunnah Rasulullah yang disuruh, atau kejangkutan, atau apakah pakaiannya seperti apa, dan terutama hablum minallah, hablum minan nas, kemuliaan akhlak Rasulullah itu yang poin penting juga yang Anda ikuti. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga Anda mengerti, dan ulangi kalau Anda kurang paham, ya, dan konsultasikan kepada kiai Anda. Dukung terus channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya, ya. Dan kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap game store secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, yaitu batu bacan dengan ring-ring perak dengan kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.